Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi himpunan, yang mana di sana kita akan membahas definisi dari himpunan, kemudian penulisan himpunan, anggota himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Baiklah, yang pertama kita masuk pada definisi. Nah, definisi himpunan adalah kumpulan atau sekelompok objek atau benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, yang perlu kita garis bawahi jelasnya ya ini ya. Nah, maksudnya yang memiliki definisi jelas ini dia punya tolak ukur itu yang jelas. Misalnya tolak ukurnya angka, misalnya ya, berupa angka itu jelas ya, angka misalnya tinggi badan 150 cm misalnya gitu ya. Misalnya yang bisa dilihat, objeknya bisa dilihat dengan jelas, misalnya yang berkaki 2, misalnya hewan yang berkaki 2 gitu kan jelas, hewan berkaki 4. Nah, itu jelas. Contohnya di sini kumpulan yang termasuk himpunan yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, jadi kalian tinggal list aja tuh siswa mana yang lahir pada bulan Agustus. Kemudian kumpulan siswa laki-laki. Ya, kalau laki-laki jelas ya yang mana gitu ya. Nah, kemudian kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Apa saja buah-buahan yang diawali dengan huruf M? Misalnya mangga, manggis, melon, dan sebagainya. Nah, kemudian kumpulan binatang yang berkaki 2 tadi ya, seperti misalnya apa? Kanguru ya, kemudian ayam, bebek, burung. Nah, kaki 2 tuh. Nah, kemudian contoh dari definisi yang tidak jelas itu, dia biasanya mengandung kata sifat. Mengandung kata sifat ya, seperti cantik, ganteng. Nah, untuk cantik dan ganteng ini kan relatif ya, nanti beda-beda tuh penilaian orang terhadap orang cantik tuh gimana dan orang ganteng tuh gimana. Kemudian untuk yang buas ini juga definisinya masih tidak jelas. Ada yang misalnya kucing ya, misalnya ada yang suka dengan kucing. Nah, dia menganggapnya tidak buas tuh. Nah, kalau yang gak suka menganggapnya buas tuh, karena dia tidak suka gitu. Kemudian tinggi ini masih kurang jelas juga, terkecuali dia dibarengi dengan angka. Misalnya kumpulan siswa yang tingginya 150 cm gitu misalnya ya. Nah, itu baru jelas. Kalau tinggi aja gitu beda-beda nanti. Nanti bagi orang yang pendek melihat orang yang lebih tinggi dari dia menganggap orang itu tinggi. Tapi kalau orang yang lebih tinggi daripada orang yang dilihat orang pendek, itu nanti tidak tinggi gitu ya. Jadi relatif tadi untuk tinggi, buas, ganteng, cantik, pokoknya yang memiliki atau mengandung kata sifat. Ini definisinya masih tidak jelas dan masih belum bisa dijadikan kategori atau pengelompokan suatu himpunan gitu. Nah, contohnya untuk kumpulan yang termasuk bukan himpunan, di sini yang pertama kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Masih belum jelas ya, kota-kota besar. Kota-kota besar ini apakah daerahnya luas gitu atau yang memiliki gedung tinggi? Nah, masih belum jelas ya. Terkecuali misalnya kota-kota besar yang luasnya berapa gitu, jadi harus tahu dulu ya. Jadi untuk kumpulan kota-kota besar di Indonesia masih belum jelas. Kemudian kumpulan aktor yang ganteng di sini mengandung kata sifat ya, berarti dia tidak bisa dijadikan himpunan yang kemudian kumpulan hewan yang lucu. Nah, lucu ini kata sifat ya. Nah, sama seperti contohnya misalnya kucing tadi, yang suka sama kucing mungkin dia menganggapnya itu lucu. Kalau yang nggak suka nanti dicakarnya gitu ya.
berarti dia takut dan menganggap itu hewan buas, maka lucu ini tidak bisa. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi, nah tingginya ini tidak jelas kecuali dia kasih keterangan tingginya berapa gitu ya. Kemudian kumpulan makanan yang lezat, nah lezat ini juga sih tergantung selera, masih relatif juga. Bagi yang suka pahit dia anggap lezat, bagi yang nggak suka pahit misalnya dia anggap nggak lezat makanan itu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk pada penulisan himpunan. Untuk penulisan himpunan ini biasanya diawali dengan huruf kapital besar dari A sampai Z ya. Nah, kemudian dengan diberi sama dengan, kemudian ada tanda kurung kurawa. Kemudian di dalamnya ini ada anggotanya nanti untuk penulisan himpunan gitu ya. Nah, untuk penulisan himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara mendaftar. Nah, contohnya P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, jadi yang pertama tadi kalian tulis dulu nama himpunannya, yaitu himpunan P ya. Kemudian sama dengan beri kasih kurung kurawa, ini namanya kurung kurawa. Kemudian tuliskan anggotanya. Anggota himpunan bilangan prima antara 10 dan 40 gitu ya. Itu 11, 13, 17, 19, 23, 31 dan 39. Kemudian kalian tutup dengan kurung kurawa. Selanjutnya dengan kata-kata. Misalnya contohnya Q adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Jadi kalian boleh langsung menuliskan seperti ini. Q sama dengan buka kurung 5, artinya Q adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Gitu, kalian boleh menulisnya seperti itu, mengambil inti dari kalimatnya saja gitu ya, yang mana sama artinya. Q adalah himpunan 5 bilangan asli. Kalau sudah dalam bentuknya seperti ini, artinya ini ada 5 bilangan asli. Q 5 bilangan asli, himpunan Q adalah himpunan 5 bilangan asli gitu yang bacanya. Nah, selanjutnya yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Jadi untuk notasi pembentuk himpunan di sini misalnya ada bentuk notasinya seperti ini ya. Nah, cara bacanya A adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X kurang dari 6 ya, kurang dari 6 serta X ini adalah anggota bilangan asli gitu ya. Untuk tanda seperti ini artinya anggota himpunan ya. Nah, kalau ditanya anggotanya berapa aja. Nah, untuk bilangan asli kalian pasti ingat ya, itu dimulai dari yang terkecil tuh 1. Karena dimintanya kurang dari 6 atau disebutkannya di sini yang kurang dari 6 ya, maka sampai 5 aja, 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu. Selanjutnya misalnya di sini ada penotasian seperti ini. Nah, cara bacanya di sini P adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X-nya lebih dari 10 dan X-nya kurang dari 40, dimana atau serta gitu ya, serta X ini anggota himpunan bilangan prima. Nah, jadi tulis aja X-nya bilangan prima yang mana X-nya itu lebih dari 10 dan kurang dari 40. Jadi dimulai dari ini kurang kurawa ya, 11, 13, 17, 19, 23, 31 dan 37 ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini masih penulisan himpunan. Kita masuk pada contoh soal. Tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut. Anggotanya ya. Nah, bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli yang kurang dari 10 berapa aja? Jadi kita tulis dulu nama himpunannya, yaitu A, sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10 berapa aja. Bilangan asli dimulai dari 1 ya, yang paling kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sampai 9 karena yang dimintanya bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, kemudian yang B. B adalah himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Nah, bilangan ganjil yang positifnya aja, tapi yang kurang dari 16, jangan ganjil ya. Jadi kita tulis dulu B sama dengan bilangan ganjil positif dimulai dari 1 ya. 1, 3, berapa lagi? 5, 7, 9, itu ya. 9, 11, 13, dan 15 ya, karena dimintanya yang kurang dari 16. Kemudian yang C. C ini ya diberikannya bentuknya notasi ya. X dimana X kurang dari 9, dimana X ini anggota bilangan asli ya. Jadi kalian tulis aja semua anggota bilangan asli ya, dari yang terkecilnya, tapi yang kurang dari sama dengan 9, yang artinya nanti ikut juga 9-nya ini, yang paling terakhir nanti angka 9. Oke, kita tulis dulu nama himpunannya, buka kurung Kurawa, dimulai dari, kalau bilangan asli dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kurang dari sama dengan 9, maka kita ikutkan 9-nya ya. Selanjutnya yang D. Nah, untuk yang D di sini ada himpunan D. D adalah himpunan anggota bilangan X, di mana X sedemikian sehingga X kurang dari 10 ya, maaf. Kurang dari 10 dan X-nya anggota bilangan cacah. Untuk bilangan cacah ini dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, jadi dimintanya kurang dari 10. Kita tuliskan aja D sama dengan buka kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kurang dari 9, maka yang terakhir adalah 9. Kurang dari 10 ya tadi, maaf. Jadi kita tuliskan 9 yang paling terakhir. Nah, yang soal yang kedua, diketahui himpunan X yang mana anggotanya 5, 7, 11, dan 13. Tuliskan notasi pembentuk himpunan. Bisa kalian lihat di sini, mereka ini anggota bilangan prima ya. Bilangan prima. Nah, tapi anggota bilangan primanya dimulai dari 5 sampai dengan 13 aja. Jadi untuk penotasiannya, tuliskan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita tulis dulu nama himpunannya, himpunan E sama dengan buka kurung Kurawa. Kita pakai X untuk mewakili anggotanya. X dimana X sedemikian sehingga X sedemikian sehingga, maaf, Ibu hapus dulu di sini. X sedemikian sehingga X-nya ini dia lebih
kurang dari sama dengan 5 ya. Kemudian lebih dari sama dengan 13 gitu ya. Nah, kemudian di mana X-nya ini adalah, maaf, X-nya Ibu ulang. X-nya anggota himpunan bilangan prima. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Nah, anggota suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini, kayak gitu ya, tapi ujung-ujungnya itu tidak lancip. Kemudian yang bukan anggota himpunan itu dilambangkan dengan tanda sama seperti anggota himpunan, tapi dikasih coretan ya, yang menyatakan bahwa dia bukan anggota himpunan. Contohnya, misalnya Ibu punya himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggota himpunan tadi adalah suatu anggota himpunan jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut kan. Nah, jadi misalkan Ibu punya 6 ini dia bukan anggota himpunan A karena pada himpunan A ini tidak terdapat 6 ya. Kalau misalnya Ibu tuliskan misalnya 5 ini dia anggota himpunan karena dia adalah bagian dari anggota A ya, karena di sini ada 5 gitu. Misalnya lagi Ibu tuliskan 1 dan 2. Apakah ini anggota himpunan A? Iya ya, karena pada himpunan A ini terdapat 1 dan 2 gitu. Jadi 1 dan 2 ini adalah anggota himpunan A. Nah, contoh soal di sini tinggal kalian tuliskan aja apakah dia anggota himpunan atau bukan gitu ya. Ayam ini anggota himpunan binatang mamalia apa bukan? Bukan ya, ayam ini tidak menyusui, jadi tandanya jelas seperti ini. Kemudian sapi, apakah anggota himpunan dari binatang mamalia? Iya ya, anggota sapi adalah anggota himpunan binatang mamalia. Kemudian apakah 4 apakah anggota himpunan bilangan prima? Tidak ya, tidak, karena dia bisa dibagi 2 dan bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Jadi 4 ini bukan anggota himpunan bilangan prima gitu ya. Ini kita membahas anggota himpunan. Oke, selanjutnya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Maksudnya itu gimana? Jadi suatu himpunan yang memang tidak ada anggotanya gitu, tidak ada untuk disebutkan. Contohnya himpunan buah yang rasanya asin. Himpunan buah yang rasanya asin, ada nggak kalian pernah ketemu dengan buah yang rasanya asin? Nggak ada ya. Nah, untuk himpunan kosong ini biasanya dilambangkan dengan seperti ini, dikasih coret dan atau ini tanda kurung kurawa yang tidak ada isinya. Nah, jadi untuk menyatakan bahwa himpunan buah yang asin ini karena tidak pernah menemukan buah yang rasanya asin, maka ini adalah bagian dari himpunan kosong, maka tandanya seperti ini ya. Nah, selanjutnya himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, ada nggak? Nggak ada ya. Kalaupun misalnya kita bagi pasti nanti hasilnya bilangan desimal
yang mana itu tidak habis, artinya dibagi 2, maka himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 itu adalah himpunan kosong. Nah, kemudian himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Ada nggak bilangan cacah yang kurang dari 0? Nggak ada ya. Yang terakhir, angka paling kecil bilangan cacah itu adalah 0. Maka ini adalah himpunan kosong gitu ya. Udah ya, kita lanjutkan himpunan semesta. Nah, untuk himpunan semesta adalah himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Nah, jadi untuk himpunan semesta ini biasanya dilambangkan dengan S besar, kapital besar. Kemudian himpunan semesta mempunyai anggota-anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang dibicarakan. Nah, contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A dengan anggotanya 1, 3, 5, 7. Jadi himpunan semesta yang mungkin yang pertama sama ya dengan anggota himpunannya, yaitu jadi S sama dengan 1, 3, 5, 7. Kemudian yang kedua, himpunan semesta yang mungkin adalah bilangan ganjil ya, karena dia memuat bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7 ini bilangan ganjil. Jadi himpunan semestanya adalah seluruh bilangan ganjil gitu. Kemudian himpunan semestanya yang mungkin juga adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Karena himpunan semestanya juga membicarakan 1, 3, 5, 7 nih ya. 1, 3, 5, 7 gitu. Ingat ya tadi himpunan semesta ini dia membicarakan semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan gitu. Nah, kemudian lagi himpunan semesta yang mungkin adalah bilangan cacah. Bilangan cacah ini dimulai dari 0 tadi ya, ada 1 juga, kemudian 2, nah kemudian ada 3, dan ada 5 juga, ada dan ada 7 gitu ya. Dan banyak lagi. Memuat bilangan asli juga. Himpunan semesta ini yang mungkin juga S-nya sama dengan bilangan asli gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari Ibu, semoga bisa dimengerti. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.